Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrizal di program Optika Sepekan. Kali ini teman-teman masyarakat Indonesia, kita akan membahas tentang Indonesia gelap. Indonesia gelap ini apa? Karena kita lihat beberapa hari terakhir ini banyak terjadi aksi-aksi mahasiswa dan demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Jakarta juga sudah banyak sekali aksi-aksi, sampai dengan Surabaya, Makassar lah. Nah, kali ini saya ditemani dengan pakar politik nasional, namanya Pak Aribowo. Nah, kita akan membahas apa sih gerakan aksi Indonesia gelap ini, kenapa kok banyak demonstrasi di Indonesia. Mungkin saya mencoba bertanya dengan Pak Aribowo, apa sih Pak maksud dari aksi Indonesia gelap ini, Pak? Mahasiswa itu adalah salah satu kekuatan oposisi dari negara. Salah satu kekuatan oposisi dari negara. Jadi dari periode ke periode, dari waktu ke waktu, mahasiswa selalu tampil menjadi kekuatan kritis terhadap negara. Mahasiswa sering mengoreksi negara, mahasiswa sering melawan negara. Bahkan ketika partai-partai politik, lembaga-lembaga yang lain itu tidak lagi berani kritis terhadap negara, maka mahasiswa tampil sebagai kekuatan oposisi. Nah, gerakan mahasiswa Indonesia gelap kali ini menunjukkan bahwa mereka adalah masih menjadi kekuatan oposisi yang kritis terhadap negara. Mereka melihat bahwa ternyata lebih dari 100 hari rezim Prabowo ini, mereka melihat fenomena yang semakin lama semakin meresahkan. Jadi satu sisi memang Prabowo terbebani oleh hutang-hutang yang dilakukan oleh rezim Jokowi, dan tahun ini mereka harus membayar hutang itu besar sekali. Lalu kemudian kedua, Prabowo harus konsisten dengan programnya makan bergizi gratis, meskipun sekarang masih mungkin sekitar 20-30%, tetapi anggaran yang akan dikucurkan untuk program itu sangat besar. Ya. Jadi dua hal itu membebani anggaran Prabowo tahun 2025 ini. Dan sekarang muncul lagi bahwa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, katanya itu negara atau Prabowo harus membuat Danantara, lembaga investasi yang akan dianggap menjadi kekuatan motor untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan kekuatan uang besar di Indonesia dengan membuat Danantara. Itu menyebabkan beban terhadap APBN 2025 itu besar. Belum lagi Prabowo harus membiayai IKN, dan itu rasanya dia tidak bisa menolak itu. Nah, akibatnya apa? Lalu Prabowo melakukan pemangkasan efisiensi. Ya, dia istilahnya, mereka rezim mengatakan efisiensi, tapi bukan efisiensi, itu pemangkasan. Jadi kalau Tempo mengatakan itu pemangkasan, dan itu betul, bukan hanya sekedar efisiensi. Mana yang dipangkas? Karena dalam konteks beban yang begitu besar masih akan memperkuat anggaran pertahanan, membeli pesawat. Anggaran pertahanan tidak dipotong besar. Polisian itu utuh, TNI utuh. Setelah banyak kritik lalu dipotong, tapi tidak terlalu besar. Itu artinya apa? Beberapa departemen itu dipotong begitu rupa, lalu kemudian
lembaga-lembaga kepolisian, tentara, kejaksaan, pertahanan itu tidak juga dipotong dengan apa itu secara signifikan. Itu menunjukkan apa itu mereka mengatakan itu keserampangan dalam mengelola anggaran pemerintahan dari rezim Prabowo. Dampaknya itu muncul di mana-mana ya. Salah satu yang menjadi isu tuntutan itu adalah anggaran pendidikan dikurangi secara signifikan. Lalu infrastruktur dipotong secara signifikan. Beberapa departemen dipotong semua, bahkan lebih dari 50%. Itu pelayanan pada masyarakat itu jadi persoalan. Nah, fenomena inilah yang menjadikan mahasiswa itu menangkap sebetulnya tagar Indonesia Gelap itu memperoleh apa namanya artikulasi baru yang semula itu sudah muncul dibikin oleh salah satu orang di media sosial, lalu itu kan menjadikan satu apa itu instrumen simbolik bagi mereka untuk melakukan kritik. Tapi pada sisi yang lain juga perilaku Prabowo itu memprihatinkan. Hampir semua pidatonya Prabowo itu selalu bermasalah. Dan yang terakhir ketika ulang tahun Gerindra ke-17, dia dengan arogan lalu dengan enteng sekali, kalau ada yang kritik dan sebagainya dia jawab ndasmu. Itu kan menunjukkan bahwa arogansi dia, bahwa dia tidak bisa tersentuh dan dia melakukan apa saja seenaknya sendiri, dan kalimat ndasmu itu menjadikan salah satu pemantik perlawanan mahasiswa terhadap rezim. Nah, itu menunjukkan bahwa di samping mahasiswa itu kekuatan oposisi terhadap negara, tetapi mahasiswa juga menjadi kekuatan moral yang sampai hari ini konsisten dari dulu sampai hari ini. Jadi artinya kekuatan moral itu mahasiswa melakukan kritik-kritik koreksi terhadap suatu rezim, dan setelah rezim itu berubah, mereka kembali lagi ke kampus. Mereka nggak punya kepentingan. Beda dengan partai politik, kalau mereka berkompetisi, mereka melakukan pemilu, ikut dalam pemilu, mereka melawan negara, mereka biasanya punya kepentingan masuk dalam pemerintah. Tapi mahasiswa enggak. Itu yang disebut maka mahasiswa sebagai kekuatan moral itu masih kuat hari ini. Dan hari-hari ini mereka tunjukkan itu bahwa mereka merasa resah, mereka merasa bahwa pendidikan itu meresahkan, lalu masyarakat apalagi policy tentang gas 3 kilo itu ada yang meninggal dan resah di mana-mana. Itu yang menyebabkan mahasiswa akhirnya muncul sebagai kekuatan kritis, kekuatan moral, kekuatan oposisi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan rezim Prabowo. Sejauh ini apakah cukup efektif Pak gerakan mahasiswa Indonesia Gelap ini Pak? Saya melihat karakter sistem politik Prabowo itu ada beberapa hal. Yang pertama, Prabowo telah mengantongi tim plus ya. Tim plus, jadi seluruh partai ada di Prabowo, kecuali tinggal sekarang yang belum PDIP. Itu ya sekitar 82-84%, sama seperti zaman Jokowi yang lalu. Artinya bahwa seluruh partai yang ada di dalam genggaman dia itu tidak mungkin melakukan oposisi dan tidak mungkin melakukan kritis ke permukaan. Nah, koalisi ini diperkuat di dalam legislatif sehingga Prabowo bisa punya kekuatan real di legislatif dan di eksekutif. Ya. Akibatnya apa? Kekuatan legislatif, kekuatan civil society mestinya yang di legislatif itu bisa dikontrol dengan baik.
Jadi misalnya beberapa waktu yang lalu Rieke Diah Pitaloka. siapa? Rieke Diah Pitaloka itu dia mengkritik rencana kenaikan PPN 12%. Kritikan itu lalu kemudian dilaporkan, dimasukkan ke ini Dewan MKD ya. Itu untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Itu artinya tugas dewan itu adalah mengkritik, tugas dewan adalah mengontrol eksekutif. Itu aja dia ngomong itu aja, kemudian dia diperkarakan di Mahkamah Dewan ya. Artinya bahwa rezim ini bisa mengontrol di legislatif, di eksekutif dia pegang tentara, dia pegang polisi, dia pegang birokrasi, semuanya dikontrol oleh dia, sehingga lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif itu, bahkan yudikatif juga, itu dikontrol betul oleh dia. Dalam konteks semacam itu maka ya efektif sekali kekuasaan dia. Nah karena itu saya melihat ada variabel lain yang menjadi karakter rezim Prabowo. Dia betul-betul bisa mengontrol semua perilaku politik di eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatif, tetapi sangat sensitif dari perilaku social movement. Jadi hampir semua perubahan-perubahan policy itu dilakukan dan dirubah karena unjuk rasa besar. Jadi PPN 12 yang semulanya mau diberlakukan sepenuhnya, begitu kritikan gerakan mahasiswa begitu rupa, maka direvisi. Tidak semua barang dan jasa kena PPN 12, tapi hanya untuk yang yang mewah-mewah, barang mewah. Lalu kemudian sekarang ini ya, yang setelah Indonesia gelap ini, begitu kritikan begitu rupa, begitu tajam, kuat di mana-mana, maka potongan-potongan untuk pendidikan itu dirubah lagi. Juga termasuk di infrastruktur. Jadi dikurangi. Artinya bahwa rezim ini berubah atau menggeser itu karena kekuatan publik dalam bentuk social movement, dalam bentuk protes dari netizen. Ini artinya bahwa rezim ini tidak efektif, memerlukan energi besar. Jadi kalau untuk mengontrol dengan baik terhadap jalannya pemerintahan itu tidak bisa melalui legislatif, tidak bisa melalui partai politik, tidak bisa melalui media massa. Semua media massa besar terkontrol semua, sehingga media sosial dan media-media di luar mainstream itu yang kemudian berkembang, termasuk netizen. Nah, salah satu yang kuat di situ adalah misalnya Tempo. Jadi kalau masyarakat menunggu bocor halus Tempo, tulisan-tulisan Tempo. Nah, berbarengan dengan itu maka gerakan mahasiswa itu besar. Jadi karakter sistem politik Prabowo berubah karena gerakan massa. Nah, itu menyebabkan sebenarnya sistem politik ini sangat tidak efektif. Nggak bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa terkontrol dengan baik kecuali dengan kekuatan massa. Itu menimbulkan political decay, itu ada pembusukan di dalam sistem politik. Apalagi ini kan Pak, yang lagi rame sekarang Danantara itu Pak, karena pemerintah kan dalihnya ingin meniru seperti Temasek di Singapura, terus 1MDB di Malaysia. Itu kan malah yang membuat Najib turun itu kan 1MDB itu Pak, kan korupsi secara besar-besar Pak. Ini yang ditakutkan netizen kan seperti itu Pak, Danantara ini Pak. Ya, secara kultural itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain.
mungkin mereka bisa mengadopsi, mentransfer institusi yang di negara itu begitu bagus, tetapi begitu diadopsi di negara ini menjadi mengalami devian-devian yang luar biasa. Jadi misalnya partai politik ya, partai politik itu lembaga yang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, mengagregasikan kepentingan masyarakat, yang kemudian mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk di bawah partai politik atau parlemen untuk supaya public policy itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tetapi yang terjadi kan balikan. Partai politik tidak lagi menjadi kekuatan civil society, legislatif tidak menjadi kekuatan civil society, tetapi mereka menjadi bagian dari kekuatan negara. Jadi lembaga idealnya itu ada, sama seperti di Barat, di Amerika, di Asia, di Eropa, tetapi begitu diaplikasikan di sini jadi berubah. Jadi budaya politik, sistem politik yang otoritarian itu merubah perilaku negara itu, perilaku lembaga-lembaga itu seperti itu, termasuk mungkin Danantara. Jadi kita perlu menunggu ya. Jadi udah beberapa kali, misalnya dulu BUMN, ketika awal reformasi, dulu zaman Orde Baru BUMN tidak difungsikan, tidak dikembangkan begitu profesional. Lalu ketika awal reformasi, BUMN itu meniru seperti di Amerika. Ternyata BUMN di Amerika dan beberapa negara Eropa itu bisa efektif. Mereka bisa menjadi bagian dari semacam holding dalam tanda kutip negara. Mereka mengerjakan banyak hal dan mereka mendapat keuntungan itu lalu masuk kepada negara. Ternyata setelah reformasi setelah 10-20 tahun kemudian, sebagian besar BUMN itu runtuh semua, artinya utangnya banyak. Hanya seorang Jokowi yang ingin ngerjakan jalan ini, ngerjakan ini tanpa hitungan, hancur semua BUMN. Artinya bahwa lembaga-lembaga yang bagus itu tidak mampu menjadi kekuatan seperti sesuai konsep awalnya di Eropa, di Amerika atau di negara lain. Tetapi mereka akan kalah oleh kebiasaan otoritarian dari rezim, kebiasaan kultur negara yang tidak kritis terhadap rezim, sehingga kekuatan civil society ini jadi lemah. Saya menduga Danantara juga gitu, hanya perlu waktu ya. Terus sekarang kan ini Pak, setelah tagar Indonesia Gelap muncul tagar kabur aja dulu itu Pak. Ini kan menandakan bahwa untuk memperoleh pekerjaan di tanah air amat sangat sulit Pak sekarang. Ya itu sebetulnya kan realnya tidak begitu. Banyak juga pekerjaan di sini, di luar negeri juga banyak. Semakin banyak orang yang ke luar negeri atau di sini kan pilihan semakin bagus ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang berani ke luar negeri kan orang-orang yang biasanya berkualitas ya. Meskipun tidak harus dalam konotasi pendidikan tinggi, tetapi orang yang punya spirit baik tinggi, lalu dia berkompetisi, dan memang di luar negeri tidak otomatis kemudian berhasil. Tetapi tagar kabur aja dulu itu menunjukkan mereka resah terhadap rezim ini. Jadi selama 100 hari lebih ternyata tidak lebih baik daripada terakhir rezim Mulyono. Jadi mereka merasa tidak punya harapan, mereka merasa sistem politiknya, iklim politiknya itu tidak menguntungkan, lalu pertumbuhan ekonomi juga tidak menjanjikan, pemangkasan begitu rupa yang tanpa konseptual. Kalau Tempo mengatakan gerusa-gerusu anunya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian bagi mereka ini semakin lama semakin tidak kondusif, tidak menguntungkan. Nah karena itu perlawanan mereka, sambatnya, kalau orang Jawa kan itu sambatnya ya sudah kabur aja dulu. Itu tagar itu kan menunjukkan bagaimana mereka melakukan kritik, mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan sindiran terhadap negara bahwa Anda itu tidak baik-baik saja. Karena itu lebih baik ya kita kabur aja dulu. Meskipun itu fungsinya fungsi kritis, fungsi simbolik. Dan ternyata itu
diikuti, dibaca, dan kemudian itu menjadi viral ya. Itu menunjukkan bahwa ada semacam kegelisahan yang sama di antara masyarakat, netizen dan Gen Z itu. Jadi mereka merasa bahwa ini negara ini, pemerintah rezim ini bukan dalam kondisi baik-baik saja. Jadi lebih banyak fungsi sindiran, simbolik, perlawanan. Hampir samalah dengan Indonesia Gelap. Tetapi ini Pak, ada yang mengatakan bahwa aksi ini ditumpangi penumpang gelap Pak. Salah satu parpol itu apakah betul Pak? Ya, apa itu dalam satu gerakan, dalam satu aksi itu pasti ada banyak variabel. Tidak tunggal. Itu pasti, itu di mana-mana begitu ya. Nah, itu akibatnya bahwa bisa saja misalnya dulu PDI ketika dia berkuasa dengan Jokowi ya, dia melakukan pressure, dia melakukan pembatasan masyarakat yang kritis. Begitu dia pisah, sekarang dia kritis terhadap Prabowo misalnya, kritis terhadap Jokowi. Nah, dalam kondisi semacam itu maka kekuatan-kekuatan kritis kadang-kadang secara temporal, secara eksidental itu bisa bersatu. Jadi itu tidak berarti bahwa mahasiswa ditunggangi, enggak, mahasiswa itu variabelnya banyak. Kedua, memang ada beberapa mahasiswa yang digerakkan, dibayari, tapi itu enggak akan pernah besar. Gerakan-gerakan mahasiswa yang dibayari, lalu bagian dari pemerintah, lalu membesar-besarkan, memuja-muja pemerintah, itu enggak akan kuat. Gerakan mahasiswa yang besar, dia punya basis ideologi yang kuat, dia basis nilai yang kuat, dia punya isu yang kuat, yang itu bermula dari keprihatinan di masyarakat. Berarti memang murni social movement ini Pak ya? Ya, apa itu kalau kalimat murni itu kan dia bukan dialog banyak, dia dialog lalu dapat pikiran dari dosen-dosen mereka, pikiran dari LSM, pikiran dari media massa, lalu dia melihat loh tiba-tiba Prabowo ngomong dasmu gitu kan, wah. Jadi sintesa dari banyak hal itu ya menjadikan kekuatan mosaik dari mahasiswa itu menjadi besar. Ya, terima kasih sekali nih Pak, sangat seru sekali bincang-bincangnya Pak Ari. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Sampai bertemu kembali dengan saya Amrizal dan Pak Ari Bowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.